Datang di channel Education Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Kali ini saya akan membahas tentang kelas notebook, ya. Salah satu fitur yang ada di Office 365 namanya OneNote Class Notebook. Baik. Pertama, sobat semua harus kunjungi portal office.com. Kita sign in dulu, masukkan akun Office 365 sobat semua. Kemudian cari tanda kelas notebook. Nih. Sebelah kanan ya. Kita klik ya. Kelas notebook ini digunakan untuk mengorganisasi kelas ya. Bayangannya sobat semua punya murid, di mana setiap murid punya buku catatan, tetapi dalam bentuk digital. Di mana semua penugasan, semua administrasi tiap-tiap siswa akan ada di kelas notebook seperti itu. Baik, bagaimana cara membuatnya ya? Ketika kita masuk di kelas notebook, pertama kali adalah tampilan yang ada di layar ya. Kemudian ini ada beberapa tahapan yang sobat semua harus langkahi ya. Yang pertama adalah create a new class notebook ya. Kita klik, kemudian diminta untuk membuat kelas ya. Kita contohkan ya, kelas bahasa Inggris ya, kelas 10 ya, seperti itu. Nah, mungkin bisa dispesifikasi ya, kelas 10 apa, kelas 10A gitu ya, karena ini mewakili tiap-tiap kelas nantinya. Kemudian kita next, notebook overview ya. Di sini sobat bisa baca ya, apa saja sih isinya gitu di dalam kelas notebook gitu. Di atas ini adalah pesan bahwa kelas 10A sudah terbuat ya. Dan di dalamnya akan termuat collaboration space, content library, student notebook ya. Collaboration space ini digunakan untuk kerja kolaborasi ya, di mana siswa dan guru bisa bekerja bersama-sama dalam satu file ya. Di sini disebutkan guru bisa mengedit konten, begitu juga siswanya bisa mengedit konten. Kemudian room selanjutnya atau section selanjutnya adalah content library, yaitu berisi tentang course material. Materi-materi yang digunakan untuk pembelajaran akan masuk di section content library, di mana yang bisa menambah atau mengurangi, yang bisa mengedit di dalam isi konten adalah guru. Siswa hanya bisa melihat saja, tanpa bisa menambah, mengurangi, atau mengedit konten. Yang selanjutnya, section selanjutnya adalah student notebook. Di sini sifatnya private ya. Setiap siswa memiliki buku catatan yang hanya bisa dilihat oleh si siswa tersebut dan si guru. Sementara buku catatan siswa lainnya tidak bisa dilihat, hanya bisa melihat miliknya sendiri. Dimana di sini guru bisa mengedit konten yang ada di dalam notebook siswanya, dan siswa hanya bisa mengedit
miliknya sendiri gitu ya, tanpa bisa melihat atau mengedit notebooknya siswa yang lain seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada guru. Guru di sini tentu saja adalah guru selain kita, karena ketika kita yang membuat maka kita termasuk guru di dalamnya. Ini dimungkinkan satu mapel ada 2 guru atau 3 guru, bisa ditambahkan di sini dengan cara menuliskan akun 365 guru tersebut. Misal kita kasih contoh, kita tuliskan 3 huruf saja, maka akan muncul nanti teman guru kita yang kita ingin add. Kita next. Kemudian untuk siswa silahkan input satu persatu. Kalau memang sebelumnya belum pernah ada grup siswa, maka di sini harus mengisi satu per satu sesuai akunnya gitu ya. Nah, kalau ternyata banyak nama, maka kita tulis nama yang kedua. Ini nama yang kedua adalah Trianto. Nah, seperti ini. Saya contohkan muridnya 2 saja. Susilo. Nah, setelah kita tuliskan ya, kita add next itu. Oke, di sini ada section yang di default ya, dimana sobat semua bisa ganti ini karena ini defaultnya dalam bahasa Inggris handout. Kalau kita ganti ke dalam bahasa Indonesia adalah buku materi itu ya. Kemudian class note berarti catatan, buku catatan. Kemudian homework ini PR ya, PR. Quiz mungkin nanti bisa ditambah ya, penugasan tugas yang bentuknya portofolio. Kalau memang diperlukan ada data yang lain ya di luar akademik, bisa juga ya, data keluarga siswa. Nah, seperti itu. Ini sifatnya pribadi, hanya si siswa yang tahu dan guru. Gitu ya. Kita next. Nah, ini tampilan yang akan terjadi ketika nanti kelasnya sudah terbuat, maka tampilan seperti ini. Ini tampilan dari sisi siswa, dari sisi guru. Di situ ada collaboration space, content library, kemudian disusul nama siswanya. Terus bagaimana tampilan siswa? Nah, tampilan siswa adalah sama collaboration space, content library, dan nama siswa tersebut. Dan di dalam nama itu ada beberapa folder-folder yang tadi sudah kita buat, buku catatan materi, PR, kuis, tugas, portofolio, dan data keluarga. Oke, kita create, kita buka, kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu sampai nanti kelasnya jadi ya. Jadi sobat semua bisa mengelola kelas ya. Kalau memang sekolah sudah menerapkan digital school, maka ini bisa menjadi pilihan. Ini sudah jadi, sobat. Nah, di sini ada tulisan download class notebook add-in ya. Jadi di desktop, versi desktop ini ada add-in-nya. Ya. Di web base ada add-in-nya, bisa di-download. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk aplikasi di Play Store. Nah, bisa diinstal di handphone. Kemudian bisa di web. Nah, ini
Ini contohnya, ini ada dua pilihan, open in OneNote berarti di versi desktop, atau open in OneNote online berarti versi web based. Kita coba versi web based. Maka kita akan diarahkan tab yang baru, membuka halaman baru, ya, halaman kelas notebook yang baru saja kita buat sudah jadi, tampilannya seperti ini, ya. Ya, sudah jadi kelas. Tinggal nanti sobat isi ya di dalam kelas itu apa saja itu. Contoh sebenarnya ini kita bisa ganti karena ini bahasa Inggris, nanti kita ganti selamat datang. Selamat datang di kelas bahasa Inggris 10A. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga bisa diganti ya, bisa di delete, itu aja. Nah, bisa di delete. Nah, kelas ini digunakan untuk bahasa Inggris. Nah, nanti silahkan dilanjutkan. Begitu juga di FAQ ini juga bisa diganti, mungkin tata tertib, kita klik atau langsung ditulis di sini juga bisa, tata tertib kelas. Seperti itu. Juga bisa diganti, mungkin ada jadwal piket ya, bisa saja ada piketnya di sini. Segala sesuatu tentang kebutuhan kelas, administrasi kelas bisa dituliskan di awal ya, seperti ini ya, di bagian welcome. Dan informasi-informasi kelas lainnya bisa ditambahkan di sini ya, dengan cara kalau pengen nambah page, tambah lagi seperti itu, pengumuman namanya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, jika ingin menambah section bisa juga di sini section. Contohnya apa ini, siswa baru, contoh saja. Nah, maka akan muncul di sini ya, data siswa baru. Ini section, untuk menambah section bisa nama orang, bisa section dalam hal materi baru di sini, seperti itu ya. Kalau memang tidak perlu bisa di delete. Nah, seperti itu. Nah, baik, ini sekilas tentang cara membuat kelas notebook ya. Nah, yang selanjutnya bisa juga kelas notebook ini ya dibuat dalam tim ya, dalam Teams ya. Saya beri contoh ya, contoh pembuatan kelas di tim ya. Pertama kita buka timnya terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita memanfaatkan tim ya, dan memanfaatkan kelas notebook sekaligus dalam satu sistem di tim ini, maka akan lebih powerful ya. Dimana ketika nanti guru menginginkan ada video conference, maka itu sudah menjadi bagian satu dari kelas notebook. Sementara kalau kelas notebook yang terpisah tersendiri seperti ini, tidak ada fitur video conference seperti itu ya. Nah, kami contohkan, kita akan membuat kelas notebook dari kelas Japan ini. Akan
kita buat melalui tim. Nah, di tim kalau sobat perhatikan sudah ada kelas notebook di dalamnya. Nah, nih kita klik. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini sama dengan yang tadi kita buat di awal ya, kelas notebook. Hanya saja ini kita membuatnya di dalam tim. Nah, jika sobat semua sudah punya template kelas ya, biasanya kan kalau setiap ada tahun ajaran baru ya, ada murid baru. Nah, kelasnya itu tidak usah membuat baru, tetapi kelas yang lama saja diisi dengan siswa yang baru seperti itu. Itu kalau memang sebelumnya sudah punya template notebook, kelas notebook ya. Tapi kalau belum punya, maka kita membuat blank kelas notebook. Sama seperti halnya yang tadi ya, kita diminta untuk menuliskan seperti ini ya, dan sebagainya. Nanti bisa diganti. Lalu create, sama prosesnya butuh beberapa waktu untuk meng-create ya. Ada banyak kelebihan ketika kelas note tersebut masuk di dalam tim gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kita panggil untuk video conference, maka tinggal kita klik meet. Sementara ketika di OneNote Class Notebook sendiri tidak ada fitur video conference gitu ya. Dan ketika masuk di tim, maka bisa juga diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, karena tim ini bisa sanggup mengintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu. Ini proses ya. Intinya sama sobat ya, antara kelas notebook yang telah dibuat di sini ya. Nanti tampilannya juga seperti ini di tim, isinya sama persis ya. Di dalam timnya nanti akan sama seperti ini persis. Hanya saja nanti di tim bisa terintegrasi dengan video conference, bisa terintegrasi dengan layanan tim yang lain seperti assignment dan sebagainya. Itu saja kelebihannya jika kelas notebook kita masuk ke dalam tim. Nah, sudah jadi sobat kelas notebook yang ada di dalam tim gitu ya, sama persis welcome class notebook. Nanti bisa ganti, hanya saja di sini tidak tampil secara otomatis nama siswa lah, kemudian library, terus kolaborasi itu tidak otomatis tampil, tetapi harus kita klik dulu navigation panelnya. Nah, baru muncul di sini. Sama ya, nama-namanya sudah ada di sini. Kelebihan lagi di tim, jadi tidak perlu memasukkan nama-nama seperti kelas notebook yang sebelumnya ya, itu kan memasukkan guru satu persatu, siswa satu persatu. Tapi kalau di tim, otomatis tim yang kita pilih anggotanya masuk semua dalam kelas notebook. Seperti itu. Seperti itu sobat, semoga langkah-langkah ini bermanfaat. Silahkan mencoba, ini mudah ya, tahapan demi tahapan. Kemudian jika ada kesulitan bisa komentar ya di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.